Oke, yang pertama kita akan bahas tentang antenatal care. Jadi ini ada 4 topik ya. Yang pertama adalah fisiologi kehamilan, terus yang kedua adalah umur kehamilan, pemeriksaan kehamilan sama nutrisi. Jadi kita ngomongin tentang ibu hamil yang lagi periksa gitu ya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu kalau kehamilan kita harus tahu dong perkembangan janin itu seperti apa ya, karena ada kaitannya dengan eh, apa masalah-masalah di kehamilan. Jadi untuk yang pertama pasti kalau untuk minggu-minggu awal ya, ketika ada ovulasi maka akan terbentuk zigot ya. Kemudian zigot mengalami implantasi, kemudian nah ketika minggu ketiga maka akan terbentuk namanya embrio ya. Jadi di trimester awal ini ya embrio akan terbentuk. Nah jadi mulai dari pertama ini ya, mulai dari jantung, mata, ya, dan organ-organ tubuh lainnya. Jadi ini mulai terbentuk namanya embrio. Kemudian ketika fetal period itu dari minggu ke-9 sampai minggu ke-8, nah ini akan semakin berkembang janin ya. Jadi kalian untuk timeline-nya bisa lihat sendiri ya. Jadi yang pertama upper limb dulu ya, kemudian lower limb, kemudian heart ya, jantung ini sudah terbentuk mulai minggu ke-6 ya. Kemudian mata, kemudian gigi dan selanjutnya adalah yang terakhir terbentuk paling terakhir dan dia akan disempurnakan yaitu CNS Central Nervous System gitu. Oke. Nah, untuk uh, kalau kita lihat ya secara mungkin pemeriksaan ya, nanti ketika minggu kita bagi ya dari trimester 1, trimester 2 dan trimester 3 ya. Di trimester 8 ya nanti kalian akan menemukan iya, dari pemeriksaan kita bisa mendengar janin ya dari DJJ-nya. Jadi DJJ akan terdengar ya. Kemudian kita juga bisa kita dari minggu ke-8 kita USG gitu. Oke, jadi ketika minggu ke-12 maka kita bisa membedakan jenis kelamin. Jadi misalnya nih, kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya pasangan awal-awal itu kan pasti kepo ya, kira-kira jenis kelamin bayi apa. Jadi kita bisa lihat di minggu ke-12 gitu. Kemudian yang kedua di trimester kedua. Di trimester kedua kalau tadi kan DJJ terdengar ya, terdengar dengan USG. Tapi kalau trimester kedua ketika minggu ke-20 maka DJJ terdengar dengan stetoskop. Jadi nggak usah pakai USG aja, dari stetoskop sudah terdengar DJJ. Gitu ya. Jadi ini secara umum saja. Oke, next. Nah, oke. Kemudian oke, bentar. Oke, jadi intinya adalah CNS ya itu di minggu ke-20 sampai ke-38. Jadi dia paling terakhir. Kadang-kadang suka ada pertanyaan kayak gitu. Oke, kemudian untuk hormon ya. Jadi selanjutnya aku akan ngomongin hormon apa sih yang kita hasilkan ketika kehamilan. Jadi yang pertama ya itu HCG ya. HCG ini untuk diagnostik kehamilan juga. Jadi misalnya ketika kita tahu ya hamil apa enggak, kita lihat dari hormon HCG. HCG fungsinya adalah untuk mempertahankan korpus luteum ya, korpus luteum, di mana itu akan berkembang ya, nanti akan jadi zigot dan lain-lain ya. Kemudian merangsang proses diferensiasi trofoblast. Dan juga dia bisa stimulasi testosteron untuk janin ya, untuk testisnya si janin. Nah, puncaknya ini yang penting ya. Jadi ini sangat penting sekali supaya kalian tahu ketika misalnya kapan sih kira-kira puncaknya HCG? Jadi puncaknya HCG itu ketika usia 2 bulan ya. Ketika kehamilan 2 bulan atau 8 minggu ya. Jadi 8 minggu dia puncak-puncaknya. Jadi kalau misalnya kalian ibu hamil 8 minggu ya, misalnya dia belum dia periksa untuk awal gitu ya. Ya, kalau misalnya dia sudah BCG HCG-nya sudah kelihatan berarti dia memang dia puncak-puncaknya di usia 8 minggu. Nah, dia akan turun ya ketika usia kehamilan 10 sampai 16 bulan. Nah, dia akan turun. Makanya kadang-kadang ibu hamil kenapa kok HCG-nya dites kok negatif ya? Karena memang HCG ini ada batasnya. Jadi dia akan turun 10 sampai 16 bulan gitu ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu estrogen. Seperti biasa ya, kalau cewek itu pasti nggak akan jauh-jauh dari hormon estrogen dan juga progesteron. Nah, jadi estrogen ini berpengaruh juga pada sistem kardiovaskular maternal. Nah, jadi dia bisa meningkatkan denyut jantung, tekanan darah dan lain-lain ya, gitu. Dia juga bisa merangsang kontraktilitas dari uterus ya. Itu kalau estrogen. Kemudian yang progesteron ya, dia dihasilkan sampai usia kehamilan 10 minggu ya oleh korpus luteum. Kemudian diambil alih oleh plasenta. Dan dia juga fungsinya adalah untuk merelaksasi rahim. Gitu ya. Oke, itu sekilas tentang hormonnya. Jadi 3 ini ya yang kita
Nih. Kemudian untuk tanda kehamilan. Jadi kalau misalnya ada pasien ya usia 25 tahun periksa ke kalian, misalnya dia memastikan nih hamil apa enggak. Nah, sebenarnya hamil atau enggak, biasanya kan kita oh ya udah kita cek aja apa dia perutnya. Nah, sebenarnya banyak ya untuk kriteria kehamilan. Jadi ada dibedakan jadi dua, tidak pasti dan juga pasti. Nah, kalau tidak pasti itu kita lihat dari tanda-tandanya. Yang pertama amenore. Jadi dia nggak mens. Misalnya dia udah telat nih dok 2 minggu gitu ya. Nah kita kan pasti harap-harap cemas nih, wah jangan-jangan dia hamil ya kan, amenore. Yang kedua adalah mual muntah nih ya. Jadi udah nggak mens, udah gitu ada mual muntah gitu. Nah kemudian kita juga bisa lihat dari itu Burkill Montgomery ya. Dia itu di sekitar jadi kayak papil-papil gitu di payudaranya. Jadi kayak ada benjolan-benjolan kecil-kecil gitu di payudara. Jadi lebih kelihatan gitu ya. Istilahnya waktu Burkill Montgomery, dia menonjol. Nah, kemudian dari striae gravidarum. Nah, ini juga sangat khas untuk kehamilan. Jadi dia itu terbentuk seperti garis-garis gitu di perutnya. Namanya adalah striae gravidarum. Nah, kemudian juga bisa terbentuk linea nigra. Nah, jadi hampir sama juga ya kalau dengan striae gravidarum. Kalau striae gravidarum itu kan kayak merah-merah pembuluh darah banyak gitu ya. Kalau linea nigra ini ya, jadi hitam gitu di tengah. Itu namanya linea nigra. Kemudian dari urinasinya, jadi ibu hamil tuh awal-awal ya terutama dia sering kencing ya, sering kencing. Kemudian dari perubahan berat badan ya pasti ya, jadi biasanya ya akan semakin gendut pastinya ya. Mungkin kalau awal-awal karena misalnya mau muntah atau apa, jadi berturun ya berat badannya. Tapi ketika udah usia kehamilan di atas 10 minggu ya biasanya kalau sudah tidak ada tanda-tanda mual muntah ya biasanya akan meningkat. Kemudian ada ballotment ya, jadi ballotment ya pasti dia akan semakin gede ya perutnya. Kemudian dari quickening, jadi dia akan merasakan gerakan janin. Nah ini juga kadang-kadang pertanyaan sering muncul nih, kapan sih kita ibu hamil merasakan gerakan janin? Nah sebenarnya ini dibagi jadi dua ya, jadi kalau primigravida atau hamil pertama ya, dia 18 sampai 20 minggu ya. Kalau multi dia 16 minggu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan iseng sering keluar nih kapan nih gerakan janin gitu ya. Oke, kemudian dari tanda kehamilan pasti. Ya, tadi kan nggak pasti. Artinya ya berarti nggak pasti kalau misalnya oh ada mual muntah terus nggak mens itu pasti hamil. Enggak ya. Jadi kita harus memastikan dengan ini. Ya, yang pertama adalah dari DJJ ya. DJJ dari jantung janin kita bisa lihat dari Doppler ya. Jadi bisa terdengar ketika 12 minggu. Nah, 12 minggu sudah terdengar ya. Kemudian dari palpasi ya. Palpasi kita pakai Leopold ya, ketika 22 minggu sudah bisa terpalpasi janinnya ya. Kemudian kalau dari labnya tadi ya yang aku bilang hormonnya yaitu HCG, karena HCG nanti akan ketika awal kehamilan dia akan meningkat dan mencapai puncaknya ketika 10 usia kehamilan 10 minggu 8 minggu ya atau 2 bulan ya. Dan kalau misalnya dia seandainya gimana Kak? Kalau misalnya dia negatif gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita mau memeriksa kemudian loh kok ternyata HCG-nya negatif, apakah dia tidak hamil berarti? Nah itu belum pasti ya, jadi kita harus ulangin lagi 1 minggu. Kenapa? Karena tadi ya, jadi kalau HCG itu dia ada ritmenya gitu, jadi mendingan diulang lagi selama 1 minggu untuk memastikan. Kemudian ya seperti biasa ya, kita juga dari USG ya. Dari USG apa yang bisa kita temukan? Jadi dari minggu ke-3 sampai ke-6 kita bisa lihat namanya gestational sac ya. Jadi kayak kantung gestasi. Kemudian minggu ke-6 sampai ke-7 muncul namanya polus embrional. Nah, jadi tadi ya minggu ke-8 sampai ke-9 ya gerakan janin bisa dirasakan ya di USG. Kemudian untuk plasenta mulai dari kita bisa lihat di minggu ke-9 sampai 10. Itu ya. Jadi itu prinsipnya untuk tanda kehamilan ya. Jadi kita harus memastikan ya ada tanda pasti sama tidak pasti. Oke, nah sekarang usia kehamilan. Nah ini penting banget ya teman-teman ya, karena kalau misalnya di Obgyn ya, data-data awal yang harus kalian punya yaitu adalah seperti biasa ya GPA ya, gravida, paritas, abortus. Nah kemudian dari usia kehamilan. Nah pasti nih ibu hamil datang dengan usia kehamilan berapa ini harus tahu. Nah makanya gimana caranya? Jadi ada 2 rumus ya. Ada rumus Bartholomew dan juga rumus McDonald. Nah kalau rumus Bartholomew itu pakai gambar ya. Nah, ini gampangannya gini aja. Pokoknya kalau misalnya usia 12 minggu, nah dia akan jadi fundus uterinya ya, dia akan terasa di symphysis pubis. Itu berarti 12 minggu ya. Kemudian umbilikus itu 20 sampai 22. Ya 20 lah ya gampangannya. 12, 20 sama kalau proses visiveridus yaitu 36 minggu. Nah, kalau 40 minggu udah agak ke bawah ya dari proses visiveridus. Jadi ini gampangannya kalau kalian nanti mengukur ya. Kalau misalnya
males ya buat untuk ngukur ya pakai meteran gitu, ya udah bisa pakai patokan ini. Jadi kalau 12 minggu di simfisis pubis, umbilikus ketika 20 sampai 22 minggu di umbilikus, dan juga ketika 36 minggu di prosesus xiphoideus. Oke, itu kalau dari kayak istilahnya cuma dari penampakan fisik doang. Nah, gimana kalau dengan rumus? Nah, kalau rumus ini ada rumusnya ya, rumus McDonald. Jadi kalau untuk kita lihat dari usia kehamilan dalam hitungan minggu ya, itu adalah TFU dikali 8/7. Nah, jadi ingat-ingat ya, TFU dikali 8/7. Jadi TFU-nya itu kalian ukur nih pakai meteran gitu ya. Berapa misalnya 28 minggu, 28 TFU-nya 28 cm. Berarti berapa minggu? Ya udah berarti 28 kali 8/7. 28 bagi 7 kan 4 ya. Jadi 4 kali 8 32 ya. Jadi intinya masukin aja rumusnya. Jadi ingat-ingat ya, ini nggak terlalu susah kok. Cuma TFU dikali 8/7. Itu kalau dalam minggu ya. Dan biasanya juga memang dalam minggu yang paling sering keluar di soal itu dalam hitungan minggu. Kalau bulan ya tinggal dikali 2. Jadi gampangannya tinggal dibagi 4 karena kan satu bulan ada 4 minggu. Jadi misalnya kalian tadi 32 minggu ya berarti dibagi 4 ya, berarti berapa itu? 8 bulan. Oke, sekarang dari taksiran berat janin. Nah, itu juga penting ya. Karena kita mau tahu nih kira-kira umur segini tuh berat janinnya udah berapa. Nah, itu juga sangat penting. Jadi caranya adalah kita pakai rumus juga ya, rumus McDonald, yaitu TFU ya, tinggi fundus utero tadi dalam sentimeter ya, dikurangi N ya, dikali 155. Di mana N itu kita masukin ya, N itu adalah sebuah bilangan ya. Jadi kalau N12 ketika kepala belum masuk pintu atas panggul ya. Kalau N11 ketika kepala sudah masuk pintu atas panggul. Jadi kan bisa kita rasakan ya, sudah masuk apa belum. Pokoknya kalau sudah masuk ya, kalau sudah masuk itu berarti dikali 11, kalau belum masuk dikali 12. Ya, oke. Oke, itu ya. Itu aku harap cukup jelas ya untuk rumusnya, karena ini penting banget ya. Kalian harus tahu nih, dia usia kehamilannya segini kira-kira udah pas belum nih. Misalnya TFU-nya sama usia kehamilan udah pas apa belum. Itu sangat penting juga. Itu juga bisa mendiagnosis penyakit ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk ANC ya. Jadi kalau ibu hamil pasti ya harus melakukan namanya antenatal care ya. Di fasilitas kesehatan manapun, bisa di puskesmas, bisa di klinik gitu. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena memang kita mau evaluasi nih, kira-kira ibunya sehat apa enggak, ya janinnya sehat apa enggak, ada nggak masalah ketika kehamilan. Nah, itu juga kaitannya juga dengan tindakan lanjut. Ya, kira-kira dia nanti untuk kedepannya dia persalinannya kayak gimana. Jadi itu sangat penting sekali ya. Dan jangan sampai ketika ibu hamil tidak melakukan ini gitu ya. Misalnya kalau ada masalah, jadi bisa segera teratasi ya. Oke, jadi gampangannya patokannya ini juga sering keluar. Kira-kira kapan ibu hamil kalau usia segini itu berapa kali harus periksa gitu. Nah, jadi patokannya adalah di 28, 36 dan 40 minggu ya. Ya. Oke, jadi ini patokannya aja. 28 ini kan berarti ketika ketika awal-awal ya, trimester awal ya. 28, 36 ya, 36 ini udah 9 bulan ya. Nah, jadi kalau ketika dia itu trimester 1 2 ya, 28 minggu kan berarti ketika trimester 1 2 ya, itu dia cukup 1 kali aja per bulan ya. Nah, ketika sudah masuk trimester kedua ke atas ya, 28 sampai 36, dia 2 kali per bulan gitu. Nah, jadi udah harus lebih rajin lagi. Nah, ketika 36 sampai 40 ini juga harus lebih sering lagi karena dia udah mau deket-deket ya lahiran. Jadi 36 itu dia 4 kali per bulan. Artinya 4 kali per bulan itu 1 minggu sekali. Nah, kalau udah 40 nih sebenarnya sudah hampir overtime ya. Nah, dia udah harus sering, bahkan 1 minggu udah bisa 1 sampai 2 kali. Ya, jadi gampangnya gitu. Jadi 1 kali, 2 kali, sama 4 kali. Gitu ya, untuk waktunya. Karena kadang-kadang juga soal sering keluar ya, kayak gini. Oke, nah apa aja sih yang harus kita lakukan ketika ANC, antenatal care? Jadi yang pertama kita anamnesis dulu ya. Pasti kita lihat ya, ibunya ada keluhan nggak Bu? Ya, ada mual atau muntah. Biasanya kan di awal-awal trimester awal itu pasti ada keluhan, mual muntah lah, pusing, lemes, gitu-gitu. Kemudian kita juga lihat dari usia kehamilan ya, bisa pakai cara rumus tadi ya, usia kehamilan. Kemudian dari taksiran persalinannya ya. Taksiran persalinan nanti aku ajari gimana caranya, dan ini sangat penting. Jadi kalian harus bisa menghitung taksiran persalinan. Oke, itu anamnesis ya. Jadi udah ditanya ibunya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik. Apa aja sih yang harus dilakukan ketika pemeriksaan fisik?
Jadi yang pertama dari berat badan ya TTV ya, tanda-tanda vital biasa. Jadi kayak pertama berat badan, tinggi badan, ya tekanan darah, gitu-gitu. Nah, untuk status obstetrinya, kita juga harus fokus ke ini ya, untuk perutnya ya kita ukur dari TFU ya, DJJ janin, denyut jantung janin, sama pemisahan Leopold. Nah, nanti aku kasih tahu Leopold itu harus gimana ya. Nah, kemudian jangan lupa juga ya, karena ibu hamil ini kan butuh nutrisi ya, karena kan dia untuk nutrisi bayinya, jadi kita juga harus mengukur status gizinya, ya imunisasinya, sama kita kasih tablet tambah darah ya, karena rawan anemia. Oke, itu ya, itu sekilas aja tentang antenatal care time. Nah, sekarang yang terpenting adalah, sorry ya, ini abortus ya, ini salah lagi. Jadi kalau untuk antenatal care time, jadi yang pertama data yang harus kita punya adalah GPA ya, gravida, paritas, sama abortus. Ya, jadi gravida itu kehamilan keberapa, paritas itu dia udah pernah melahirkan ya berapa kali ya, sama abortus dia pernah abortus atau ya berapa kali gitu ya, itu GPA. Kemudian untuk cara menghitung taksiran persalinan, nah ini sangat penting banget ya, ini akan ditanyakan pastinya, dan ini gampang banget sebenarnya rumusnya kalau kalian hafal ya. Jadi yang pertama adalah kita pakai rumus Nagel. Jadi rumus Nagel itu berguna ketika siklus mensnya dia 28 hari. Jadi siklus mens yang normal ya 28 hari ya biasanya ya 28 hari. Caranya adalah jadi taksiran persalinan ya. Nah, kita lihat ya bulannya, jadi dia HPHT. Kita lihat dari HPHT ya. Jadi HPHT-nya di bulan keberapa ya? Kalau dia bulan ke-1, 2, 3 ya. Ini boleh 3 atau kurang dari 3 ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, caranya adalah hari plus 7, bulan plus 9, tahunnya tetap. Oke. Jadi plus 7 plus 9 tetap ya. Jadi misalnya dia bulan misalnya dia tanggalnya 1 Januari 2020. Nah, berarti 1 berarti harinya plus 7 ya. Januari itu kan bulan ke-1 berarti plus 9, berarti dia bulan ke-10 ya. Tahunnya tetap. Jadi tahunnya tetap 2020. Itu kalau bulannya bulan 1 sama bulan 2 ya, Januari sama Februari. Sama boleh sih Maret juga boleh ya. 3 ini tengah-tengah ya. Kalian bisa pakai cara dua-duanya. Bisa plus 9 atau min 3 ya, tengah-tengah bisa. Oke, itu ya kalau bulannya kurang dari 3 atau sama dengan 3 boleh. Nah, kalau bulannya lebih dari 3, artinya 4 sampai bulan ke-12 ya, mulai dari April sampai Desember, kita pakai caranya ya sama, sebenarnya harinya sama kok ya. Jadi plus 7, bulannya min 3 ya, tahunnya plus 1. Oke, jadi hari plus 7, bulan min 3, tahunnya plus 1. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya hampir sama kan. Maksudnya kan kalau harinya juga sama. Cuman bedanya cuma bulan sama tahunnya aja. Misalnya nih, HPHT-nya adalah sekarang ya, misalnya September ya. Sekarang tanggal 99 ya, bulan 2020. Berarti 9 ya, plus 7 berarti 16 ya. Sekarang bulan 9, bulannya kurangi 3, berarti 6. Ya, tahunnya plus 1, berarti 2021. Jadi kalau sekarang nih, tanggal 9 2020 berarti 16 ya, terus bulannya adalah 6, tahunnya adalah 2021. Gitu ya, gampang kok ya. Aku harap semuanya udah pada bisa. Itu kalau siklus mensnya 28 hari. Nah, gimana kalau siklus mensnya itu tidak 28 hari, misalnya kok dia 30 hari misalnya, atau 27 hari, atau udah. Pokoknya kalau tidak 28 hari, nah kita pakai cara si Parikh ya, Parikh. Nah, jadi kalau bukan 28 hari pakai cara Parikh. Sebenarnya prinsipnya sama ya, cuman yang penting harinya aja yang beda. Kalau secara bulan dan tahunnya untuk rumus Parikh itu sama, cuman harinya aja ya. Jadi misalnya nih HPHT-nya siklusku 30 hari misalnya. Tapi HPHT-ku ya sekarang misalnya bulan 9 tanggal 9 ya, bulan 9 tahun 2020. Nah, berarti kita kan bulannya lebih dari 3 nih, karena ini kan sekarang September ya, bulan 9. Jadi ya udah berarti hari ya, berarti harinya jadi sekarang 9 plus siklus kurangi 21. Jadi misalnya seandainya siklusku ini 30. Ini kayaknya aku enak kalau dicoret-coret kali ya. Bentar ya. Jadi ya misalnya siklusku tuh 30 ya. Dan ini tidak kelihatan. Siklusku 30 ya, Rek ya. Jadi misalnya siklusku 30. Tar. Jadi misalnya siklusku 30, ya udah berarti hari plus siklusku 30 ya, kurangi di 21, berarti 30 kurangi 21 9. Jadi tadi kan harinya sekarang kan tanggal 9, 9 ditambah 30 kurang 21 berarti 9, berarti 9 tambah 9 18 ya, 18. Terus bulannya bulan 9 berarti kurangi 3 berarti bulan 6, tahunnya 2020 plus 1. Ya, berarti 18 terus ininya adalah bulan 6 tahun 2021.
gitu ya. Aku harap semua juga sudah paham dengan ini. Gampang kok sebenarnya kalau prinsipnya harinya itu tinggal ya +7 kalau yang rumus biasa, kalau Paris tinggal siklus kurangi 21. Bulannya sama, bulan dan tahunnya sama. Oke? Oke. Ya, semoga cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu untuk siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini pasti kalau di obstetrik, ginekologi, obgyn itu harus bisa ya, harus dan akan keluar ya dimanapun itu ya siklus menstruasi. Nah, jadi sebenarnya ya kalau misalnya kalian lihat nih siklus mensnya, ini kan sebenarnya kayak estafet ya, makanya aku definisin kayak estafet dia. Jadi pertama ya dari untuk pematangan folikel dulu ya FSH yang keluar. FSH keluar ya, FSH untuk pematangan folikel ya. Kemudian FSH pematangan folikel ini maka akan merangsang estrogen. Estrogen ya, estrogen akan naik. Estrogen naik. Nah, kemudian jadi pasti gitu. Jadi kayak FSH ngasih ke estrogen nih. Nah, estrogen kalau udah puncak-puncaknya nih, nah dia bakal merangsang LH. Nah, LH nih, LH naik. Nah, LH ini buat apa? LH untuk memacu ovulasi. Jadi kalau ada LH surge istilahnya ya, jadi LH-nya lagi puncak-puncaknya, maka dia akan mengalami ovulasi. Jadi si ovum tadi yang udah di ini akan dia yang udah di folikel ya, ovumnya akan keluar gitu, ovulasi ya, dia akan keluar. Nah, LH akan turun. Nah, kalau LH turun, maka progesteron ini sekarang tugasnya bertindak gitu. Jadi kayak estafet. Jadi dari FSH kayak VELP, aku singkat dengan VELP ya. Jadi FSH dulu, estrogen, terus LH sama progesteron gitu. Jadi LH surge maka akan memicu progesteron. Nah, progesteron itu kan untuk ini ya. Nah, untuk fase Nah, ini ada fase sekresi dan ada proliferasi. Kalau estrogen, dia fase proliferasi, jadi dia menambah sel-selnya. Nah, kalau progesteron, dia bikin sel-sel endometriumnya ya. Ini kita kalau untuk yang bawah itu kita ngomongin endometrium. Nah, endometriumnya bikin dia kayak berkelenjarnya bakal lebih banyak gitu. Jadi karena akan mensekresikan untuk pematangan si zigot tadi ya. Jadi dia fase sekresi kalau untuk progesteron ya. Kalau estrogen dia bakal meningkatkan si endometrium itu ya, bakal meningkatkan sel-selnya. Cuman dia tidak menambah kelenjar-kelenjarnya. Jadi kalau sekresi lebih ke kelenjar. Gitu ya. Jadi kayak istilahnya kayak estafet ya, dari FSH ke estrogen terus ke LH, LH surge itu bikin ovulasi. Nah, ovulasi. Nah, tapi kalau misalnya seandainya si corpus luteum ya, dia itu nggak ada sperma yang datang, maka dia akan degenerasi ya. Jadi dia akan jadi corpus albicans, nah maka akan terjadi siklus menstruasi gitu. Jadi ini ya menstruasi. Yang ini balik lagi ke sini. Ya, oke. Sebenarnya itu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu susah ya. Aku harap kalian sudah ini. Nah, yang penting adalah kalian tahu waktu ovulasi itu kapan ya. Waktu ovulasi ya itu akan ditanyakan juga, yaitu dia siklus dikurangi 14 hari. Jadi misalnya ovulasiku misalnya siklusku itu 30 hari ya. Berarti waktu ovulasiku adalah, jadi prinsipnya ovulasi itu H-2 minggu atau H-14 hari ya. H-14 hari sebelum mens berikutnya. Ya, itu. Jadi siklus dikurangi 14 hari. Atau H-2 minggu sebelum siklus mens berikutnya. Misalnya aku mens nih setiap tanggal 1 ya, misalnya 1 Oktober ya, berarti ovulasiku adalah ya udah berarti 1 Oktober itu aku kurangi ya, aku mundur 2 minggu sebelum itu. Nah, itu berarti pas ovulasiku. Itu namanya waktu ovulasi. Nah, jadi itu sangat penting ya, kita harus tahu kapan waktu ovulasi. Ovulasi berarti LH-nya lagi puncak-puncaknya. Gitu ya. Aku harap kalian paham ya dengan ini ya, VELP istilahnya. Oke, terus itu tadi kalau untuk siklus. Nah, sekarang tadi kita sudah sudah tahu misalnya ibunya sudah tahu nih GPA-nya berapa, terus dari taksiran persalinan, data-datanya udah lengkap. Nah, sekarang kita langsung ke pemeriksaan. Nah, ibu hamil pasti harus diperiksa Leopold ya. Leopold yang pertama ada 4 ya. Leopold ada 4 manuver, Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, Leopold 4. Nah, Leopold 1 ini kita untuk menentukan tinggi fundus uterus ya. Jadi kita harus kita di bawah ya, di bawah, maka kita akan meraba bagian teratas janin itu apa? Ya, itu untuk Leopold 1. Jadi atas ya di fundusnya. Nah, yang kedua, Leopold kedua adalah kita di samping ya, di lateralnya. Jadi kita untuk mencari nih punggungnya di mana. Nah, ini juga berguna kalau Leopold 2 ini sekalian kita DJJ bayi. Jadi kita lihat dari jantung bayi yang di mana ya. Tuh. Jadi di kanan dan kiri ya. Nah, kalau level 3, nah kita untuk tahu bagian terendah janin itu apa? Ya, kita di bagian bawah ya. Tangan kita di bawah.
Nah, kalau level 4, nah kita juga tetap sih sebenarnya meraba yang ini ya di bagian bawah, cuman kita harus tahu dia udah masuk pelvis ya, pintu panggul apa belum. Nah, itu jadi kalau level 4 kita menentukan dia sudah masuk panggul apa belum. Gitu. Itu sangat berguna untuk mengetahui juga tadi TBJ, taksiran berat janin, yang tadi caranya yang 155 apa yang tadi ya dikurangi N dikali 155 itu tadi ya, TFU dikurangi N kali 155 itu juga kita dapatnya dari ini tadi ya, sudah masuk apa belum itu dari level 4. Oke. Aku harap sudah jelas ya. Selanjutnya kita akan bahas, nah tadi ya setelah kita pemeriksaan janin dan lain-lain ya, DJJ udah, Leopold udah. Nah kita juga jangan lupa untuk memberi nutrisi kepada ibu hamil ya, karena ibu hamil itu butuh kalorinya ya, itu yaitu 2.300 ya, sekitar 2.300. Kalau ibu menyusui lebih banyak 2.800. Nah, jangan lupa juga untuk KIE juga ya, untuk makanannya harus banyak mengandung protein ya, minimal 30 gram per hari. Kemudian untuk kalsiumnya, kebutuhan kalsiumnya yaitu 1,5 sampai 2 gram per hari. Jadi kalau ibu hamil pasti kita resepin ya, kalau kalian nanti bekerja di puskesmas atau di vaskes gitu pasti meresepkan ini ya, kalsium ya, kalek ya, mereknya ya apapun ya mereknya, kalsium, Fe dan juga asam folat. Ya terutama trimester-trimester awal itu sangat penting ya. Jadi Fe, nah Fe biasanya juga suka keluar nih dosisnya Fe. Nah sebenarnya kalau dosis Fe-nya sendiri itu 60 mg per hari. Atau kalau sudah dalam bentuk sulfat ferrosus, jadi udah dalam bentuk senyawa gitu ya, itu 320 mg. Oke, jadi itu ya kalau Fe. Jadi sangat penting ya dikonsumsi 1 kali sehari itu ya kalau Fe. Kemudian asam folat juga penting ya untuk pertumbuhan ya, itu 400 mikrogram per hari. Gitu ya itu tadi. Oke, kayaknya udah ya untuk materi ANC, semoga udah ini ya. Oke, ini kita oleh praktis. Oh, tapi kita belum ngomongin tentang hamil ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kayak anggap aja ini kayak pretestnya. Jadi kita pretest ya sebelum kita melanjutkan materi berikutnya. Oke, wanita usia 24 tahun dengan G2P1A0 ya. Jadi dia gravida kedua. Jadi dia lagi hamil, kehamilan kedua dia sudah punya anak 1 ya. Dia nggak pernah aborsi ya. Dia nggak pernah keguguran. Diantar suaminya ke RS karena mulas-mulas. Keluar cairan dari jalan lahir, pasien mengaku umur kehamilannya 34 minggu. Ini merupakan kehamilan kedua pasiennya. Ya, dari kedua ini kan jelas ya. Anak pertama lahir spontan. Ya, pada pemeriksaan VT didapatkan pembukaan 9 cm presentasi kepala. Apa kesimpulan keadaan pasien di atas? Loh. Nah, oke, jadi ini sebenarnya gampang ya. Jadi ini cuman kita tahu diagnosis aja. Jadi disuruh lihat ini diagnosisnya apa ya. Ya udah tinggal kita kopas aja G2P1A0. Nah, semuanya pilihannya G2P1A0. Nah, kita lihat nah kira-kira ini masuk skala berapa. Nah, jadi untuk menjawab ini nanti aja ya kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi disimpan dulu jawabannya ya. Apakah A, B, C, D, E ya. Selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya ya. Nanti kita bahas.